Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaini dari kelas B Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang pertama tentang geologi gempa dan seismologi. Yang pertama, kita memahami dulu apa itu gempa. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Bumi bergetar atau kita yang merasakan getar. Gempa bumi atau seism dapat disebabkan oleh aktivitas vulkanik, hembusan meteorit, tanah longsor, ledakan bom nuklir, dan masih banyak lagi. Tetapi paling umum disebabkan oleh pergerakan bumi tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar adalah permukaan di bumi yang dilintasi kedua sisi. Tekanan melingkup ke bebatuan, tetapi gesekan di sepanjang permukaan menahan bebatuan. Ketika tekanan meningkat cukup tinggi, bebatuan di sepanjang patahan akan patah dan bergerak tiba-tiba, melepaskan energi gelombang yang kita rasakan sebagai getaran gempa bumi. Berikut ada kesalahan dan pemetaan geologi pada abad ke-19 bahwa pergerakan sesar menyebabkan gempa bumi adalah kemajuan mendasar memicu gelombang. Pemahaman baru. Dengan mengingat hubungan ini, ahli geologi pergi ke lapangan untuk memetakan patahan aktif atau yang ada gilirannya mengidentifikasi sabuk bahaya gempa. Ada juga jenis-jenis kesalahan. Saat lempeng tektonik bergerak, pegunungan terangkat dan cekungan melengkung ke bawah. Batuan rapuh litosfer merespon dengan rekahan, atau juga disebut dengan jolting atau cracking. Ketika gaya regional menciptakan perbedaan yang cukup besar pada bebatuan di kedua sisi patahan, maka terjadi pergerakan antara patahan menjadi sesar. Akumulasi pergerakan batuan di sepanjang patahan sekitar dari milimeter hingga ratusan kilometer. Berikut kesalahan deep slip. Klarifikasi kesalahan menggunakan beberapa terminologi penambang awal. Banyak urat biji terbentuk di zona sesar kuno, jadi banyak tambang terdiri dari adits atau lorong yang digali sepanjang patahan lama yang tidak aktif. Ada juga kesalahan strike slip. Ketika tegangan menghasilkan geser dan menyebabkan sebagian besar gerakan di sepanjang patahan menjadi horizontal sejajar dengan arah sambaran. Sesar tersebut disebut sebagai sesar geser. Patahan bukanlah gerakan satu kali yang sederhana yang menghasilkan gempa bumi. Berikut langkah-langkah dalam kesalahan strike slip. Ada kesalahan transformasi dan lain sebagainya. Poin kedua, perkembangan seismologi. Di mana studi tentang gempa bumi dikenal sebagai seismologi, atau setelah sains yang berarti gempa bumi. Perangkat penunjuk gampang paling awal diketahui di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Ada juga gelombang, lempar batu ke kolam, memainkan alat atau alami, gerakan sesar dan air, udara atau bumi akan memancarkan gelombang energik yang bergerak jauh dari gangguan awal. Semua gelombang ini memiliki kesamaan
sebagai berikut. Ada gelombang seismik, ada gelombang tubuh, ada gelombang premier, ada gelombang sekunder. Lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua tentang pengaturan lempeng tektonik gunung berapi. Zona subduksi menyebabkan pegunungan vulkanik yang tinggi dan indah yang kita lihat di tepi benua, tetapi volume magmanya dilepaskan di zona subduksi lebih kecil dibandingkan dengan volume di pusat penyebaran. Zona subduksi bertanggung jawab atas letusan 7-13% dari semua magma. Meskipun ada 92 unsur alami, hanya 8 yang membentuk lebih dari 98% kerak bumi. 4 unsur yang paling melimpah berikutnya menambah 1,2% lagi ke kerak bumi, sehingga persentase bobot yang dikontribusikan oleh 12 unsur menjadi 99,23%, dan sisanya 0,77% termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan banyak elemen akrab lainnya. Materi yang ketiga tentang tsunami versus gelombang yang disebabkan angin. Berikut ada gelombang yang ditemukan oleh angin. Gelombang mentransfer energi dari suatu gangguan. Gelombang yang bergerak melalui massa air menyebabkan partikel berputar di tempat yang mirip dengan lintasan gelombang seismik pada permukaan air. Diameter orbit partikel air sama dengan tinggi gelombang. Berikut tsunami. Gelombang terbesar adalah tsunami yang paling ditakuti dan sebagian besar berlalu tanpa disadari melintasi laut lepas dan kemudian naik dengan menghantam garis pantai yang dengan pukulan menghancurkan. Negara yang dengan sejarah paling detil dari gelombang pembunuh ini adalah Jepang. Dan gelombang tersebut dikenal dengan kata Jepang tsunami, yang itu tsu adalah pelabuhan, nami adalah gelombang, dan menjadi kata dalam bahasa Jepang itu sama dengan bentuk dengan. Ya, lanjut ke materi keempat. Di sini tentang perubahan iklim. Iklim adalah perubahan iklim yang terjadi di hampir setiap skala waktu. Sejarah dan geologi yang diperiksa. Banyak proses mempengaruhi iklim, masing-masing dengan prinsip pengoperasian jadwalnya sendiri, yaitu pertama iklim awal bulan. Ya, lanjut materi berikutnya yaitu tentang perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi di hampir setiap skala waktu. Sejarah dan geologi yang diperiksa. Banyak proses yang mempengaruhi iklim, masing-masing dengan prinsip dan pengoperasian dan jadwalnya sendiri. Yang pertama, iklim awal bumi. Sebuah rumah kaca intens. Yang kedua, iklim sejarah bumi atau skala waktu dan jutaan tahun. Berikut perubahan iklim jangka pendek, yang yaitu adalah El Nino, yang mana kapasitas panas air yang tinggi memberinya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam sejumlah yang sangat besar. Pada saat pemanasan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak
pada saat pendinginan. Ada variasi energi. Radiasi matahari bukanlah suatu konstanta. Salah satu jenis variasi ditandai dengan siklus bintik matahari. Area gelap yang disebut dengan bintik matahari terjadi di permukaan matahari. Mereka adalah wilayah dengan aktivitas magnet yang intens. Berikut ada perubahan laut. Sebagian besar pemanasan global yang meningkatkan terjadinya di air laut. Lautan yang menyimpan 9 kali lebih banyak panas matahari dibandingkan dengan gabungan atmosfer dan daratan. Panas ini mempengaruhi cuaca, tetapi banyak perubahan lain yang terjadi di lautan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang banjir. Yang pertama ada cara kerja sungai. Berikut kemiripan profil dasar aliran di seluruh dunia menyiratkan bahwa beberapa proses equilibrium harus bekerja. Yang pertama, aliran equilibrium, yaitu banyak faktor yang berinteraksi untuk membuat aliran mencari keseimbangan. Keadaan keseimbangan di mana perubahan menyebabkan tindakan kompensasi. Yang pertama, debit dan laju air dinyatakan sebagai volume per menit per unit waktu. Yang kedua, sedimen yang tersedia, jumlah sedimen yang menunggu untuk dipindahkan. Yang ketiga, gradien, yaitu berikut ada dataran banjir. Dataran banjir adalah lantai aliran air selama banjir atau sungai membangun dataran banjir melalui erosi dan pengendapan, dan sungai berhak untuk menempati kembali dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Poin berikut ada frekuensi banjir. Apa yang terjadi di masa lalu ketika. Berikut ada gaya banjir. Banjir mematikan disebabkan oleh beberapa fenomena. Yang pertama, guntur lokal dapat membentuk dan menimbulkan banjir bandang hanya dalam beberapa jam. Yang kedua, curah hujan yang melimpah selama berhari-hari dapat menyebabkan banjir regional yang berlangsung selama berminggu-minggu. Yang ketiga, gelombang badai siklon tropis membanjiri pantai. Yang keempat, pecahnya es di musim dingin. Lalu tanggapan masyarakat terhadap banjir ada beberapa macam. Yang pertama, bendungan, reservoir dan area penyimpanan alam. Yang kedua, tingkat tanggul. Yang ketiga, sandbagging. Yang keempat, perkiraan. Yang kelima, zoning dan penggunaan lahan. Yang keenam, asuransi. Yang ketujuh, pernyataan presiden bencana. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.